Siang, perkenalkan nama saya Lugelen Markus dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan atom. Teori perkembangan atom itu dibagi menjadi ada 5. Teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, dan teori atom Bohr, dan teori atom modern. Teori atom Dalton itu dia teorinya seperti bola pejal. Teori atom Dalton merupakan sebuah teori tentang atom yang ditemukan oleh John Dalton pada tahun 1803. Menurut John Dalton, teori atom didasarkan pada hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Proust atau hukum susunan tetap. Hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Hukum Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Dari kedua hukum tersebut diperoleh pokok-pokok teori atom Dalton, diantaranya yaitu: yang pertama, atom merupakan partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Yang kedua, atom berbentuk bola sederhana dan berukuran sangat kecil. Yang ketiga, gabungan beberapa atom akan membentuk suatu senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan karena adanya reaksi kimia yang merupakan perpisahan, penggabungan, atau penyusunan kembali atom-atom. Yang kelima, suatu unsur tersusun dari atom-atom yang sama. Yang keenam, suatu senyawa tersusun dari atom-atom yang berbeda sesuai unsur penyusunnya. Adapun kelebihan dan kelemahan dari teori atom Dalton yaitu sebagai berikut. Kelebihannya itu meningkatkan rasa minat terhadap penelitian model atom berikutnya. Kelemahannya itu: yang pertama, tidak dapat menjelaskan tentang bagaimana cara atom-atom saling berikatan. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan hubungan antara larutan senyawa dengan daya hantar arus listrik, karena atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. Yang kelima, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain. Kita masuk kepada teori atom yang kedua, yaitu teori atom Thomson. Teori atom Thomson itu dia berbentuk seperti ini, lingkaran, dan ada bulat-bulat atom elektron kecilnya di dalam. Teori atom Thomson muncul setelah teori atom Dalton pada tahun 1803. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori atom Dalton. J.J. Thomson memperbaiki kelemahan dari teori atom Dalton dengan penemuannya yaitu elektron pada tahun 1897. Elektron adalah partikel yang bermuatan negatif. Penemuan elektron adalah oleh J.J. Thomson diperoleh melalui percobaan tabung sinar katode. Berdasarkan percobaan tabung sinar katode, J.J. Thomson menyimpulkan bahwa sinar katode merupakan sebuah partikel karena dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara anode dan katode. Partikel tersebut merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang kemudian disebut dengan elektron. Isi dari teori atom Thomson yaitu atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Teori ini disebut juga sebagai teori roti kismis. Mengapa demikian? Karena roti digambarkan sebagai atom yang bermuatan positif dengan melekatnya kismis di sekeliling roti yang digambarkan sebagai elektron yang bermuatan negatif. Adapun kelebihan dan kelemahan dari teori Thomson yaitu sebagai berikut. Yaitu kelebihannya itu pertama, membuktikan bahwa atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Hal itu karena Thomson menemukan adanya partikel lain yang bermuatan negatif di dalam atom. Yang kedua, membuktikan bahwa
atom bersifat netral yang tersusun dari partikel yang bermuatan positif dan negatif. Yang ketiga, membuktikan bahwa adanya elektron dalam semua unsur. Kekurangan dari atom Thomson ini adalah tidak dapat menjelaskan tentang susunan muatan positif dan jumlah elektron dalam bola. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan tentang inti atom. Kita lanjut pada teori yang ketiga, yaitu teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford itu seperti ini gambarnya, seperti tata surya. Teori atom Rutherford didasarkan pada suatu eksperimen, yaitu penembakan partikel alfa terhadap lempeng emas. Eksperimen tersebut dikenal dengan eksperimen Geiger-Marsden. Pada saat itu Rutherford bersama dua orang teman muridnya, yaitu Hans Geiger dan Emmers Marsden, melakukan suatu percobaan penembakan partikel atau sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Partikel alfa merupakan partikel yang bermuatan positif, bergerak lurus, serta memiliki daya tembus yang besar. Pada percobaan tersebut, sinar alfa yang ditembakkan pada lempeng emas ada yang berbelok, dipantulkan, dan diteruskan. Tujuan sebenarnya dilakukan percobaan tersebut yaitu membuktikan kebenaran teori atom Thomson, yaitu apakah benar atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif yang jika dikenai partikel alfa akan dipantulkan atau dibelokkan. Hasil yang diperoleh dari percobaan tersebut kemudian dikembangkan ke dalam hipotesis teori atom Rutherford. Di antaranya yaitu yang pertama, elektron yang bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedua, atom mempunyai inti atom atau bermuatan positif yang menjadi pusat massa atom. Yang ketiga, penyebaran partikel alfa tidak dipengaruhi oleh awan elektron. Yang keempat, sebagian besar dari atom merupakan permukaan yang hampa atau kosong. Yang kelima, sebagian kecil partikel alfa yang lewat akan dibelokkan dan sedikit sekali dipantulkan. Sebagian besar lainnya tidak mengalami pembelokan atau penghambatan. Pada tahun 1911 berdasarkan eksperimen Geiger-Marsden, Rutherford menyangkal kebenaran teori atom Thomson yang menyatakan bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar atom elektron yang bermuatan negatif. Rutherford menyatakan bahwa atom memiliki inti yang merupakan pusat massa yang dinamakan nukleus yang dikelilingi oleh awan elektron yang bermuatan negatif. Pernyataan tersebut kemudian dikenal dengan teori atom Rutherford. Adapun kelebihan dan kelemahan dari teori tersebut, yaitu teori atom Dalton, yaitu sebagai berikut. Kelebihannya dapat menggambarkan dan menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom sehingga mudah dipahami. Yang kedua, dapat menyimpulkan bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom yang dimana satu sama lain terpisah oleh ruang hampa. Yang ketiga, dapat menjelaskan pergerakan elektron di sekitar inti atom. Kekurangannya itu yang pertama, tidak mampu menjelaskan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti atom sesuai dengan teori fisika klasik. Yang kedua, tidak mampu menjelaskan tentang spektrum garis pada atom hidrogen. Yang ketiga, tidak mampu menjelaskan letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Yang keempat, elektron yang bergerak akan memancarkan energi sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Kita lanjut pada teori yang keempat, yaitu atom board. Atom board itu seperti ini bentuknya. Ya, teori board ini pada tahun 1913 seorang pakar fisika dari Denmark yang bernama Niels Bohr melakukan eksperimen, yaitu spektrum atom hidrogen. Eksperimen tersebut bertujuan untuk menyempurnakan teori atom Rutherford. Eksperimennya ini berhasil menggambarkan keadaan elektron dalam menempati daerah sekitar inti atom. Penjelasan Bohr mengenai atom hidrogen merupakan gabungan antara teori klasik dan dari Rutherford dengan teori kuantum dari Planck. Berikut hipotesa atau postulat dari teori Bohr, diantaranya yaitu yang pertama, elektron dapat berpindah
dari orbit satu ke orbit yang lain berdasarkan tingkat energi. Yang kedua, selama dalam orbitnya, elektron dalam keadaan stasioner dan tidak memancarkan energi. Yang ketiga, jika elektron-elektron berpindah dan menempati orbit yang lebih tinggi, maka atom dalam molekul berada dalam tingkat tereksitasi atau excited state. Yang keempat, elektron mengelilingi inti atom atau orbit-orbit tertentu yang berbentuk lingkaran yang sering disebut sebagai kulit-kulit elektron. Kulit-kulit elektron itu dinyatakan dalam bentuk notasi seperti K, L, M, dan N, dan seterusnya. Energi yang memiliki elektron. Yang kelima, energi yang memiliki elektron pada masing-masing orbit dapat mempengaruhi besar kecil lingkaran orbit. Semakin tinggi energi elektron yang dalam orbit, maka semakin besar pula lingkaran orbit dan sebaliknya. Teori atom Bohr dapat digambarkan seperti sebuah tata surya mini seperti gambar seperti ini, di mana elektron-elektron yang berbeda di lintasan beredar mengelilingi atom yang bermuatan positif dan berukuran sangat kecil. Namun bedanya pada sistem tata surya, setiap planet hanya menempati satu lintasan atau orbit saja, sedangkan pada atom setiap elektron bahkan lebih dapat menempati satu lintasan atau kulit atom. Berdasarkan teori Bohr, elektron-elektron yang mengelilingi atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi paling tinggi adalah kulit elektron yang terletak paling luar serta penomoran kulitnya paling besar. Semakin dalam letak kulit elektron, maka semakin kecil nomor kulitnya dan semakin rendah tingkat energinya. Adapun kelebihan dan kelemahan dari teori atom Bohr yaitu sebagai berikut. Kelebihannya, yang pertama dapat memperbaiki kelemahan dari teori atom Rutherford. Yang kedua, dapat membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen. Yang ketiga, dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen secara akurat. Kekurangannya yaitu, yang pertama, tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom-atom yang mempunyai banyak elektron atau yang lebih kompleks. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan adanya garis-garis halus dalam spektrum hidrogen atau efek Zeeman karena Bohr menganggap elektron sebagai partikel. Yang ketiga, model atom Bohr memiliki nilai momentum sudut lintasan ground state yang salah. Yang keempat, tidak bisa mengetahui identitas relatif garis spektra. Yang kelima, tidak bisa menjelaskan struktur garis spektra yang baik. Yang keenam, tidak dapat menjelaskan atom selain atom hidrogen. Kita lanjut pada materi yang kelima, yaitu teori atom modern. Gambarnya itu seperti ini. Model atom. Teori atom modern berkembang setelah teori atom Bohr pada tahun 1924. Seorang ahli fisika Prancis yang bernama Louis de Broglie menyempurnakan kelemahan dari teori atom Bohr yang tidak mampu menerangkan model atom selain atom hidrogen serta gejala atom dalam medan magnet. Menurut Broglie, elektron tidak hanya bersifat vertikal, elektron juga bisa bersifat gelombang, sedangkan menurut Niels Bohr, elektron adalah partikel. Endapan Louis de Broglie kemudian dikembangkan lagi oleh Edwin Schrödinger dan Werner Heisenberg dan melahirkan teori atom modern. Teori atom modern disebut juga sebagai teori mekanika kuantum. Prinsip dasar teori atom modern adalah pergerakan elektron dalam mengelilingi inti bersifat seperti gelombang. Teori ini digunakan untuk menjelaskan sifat atom dan molekul. Berdasarkan teori mekanika kuantum, kedudukan dapat momentum suatu benda tidak mungkin dapat ditentukan secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat diketahui hanya kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Teori tersebut dinamakan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang dikemukakan oleh Werner Heisenberg, seorang ahli fisika dari Jerman. Menurut Heisenberg, posisi dan kecepatan elektron yang sedang bergerak secara bersama-sama tidak bisa diukur secara tepat karena elektron yang bergerak menimbulkan perubahan dalam posisi dan momentum setiap saat. Prinsip ketidakpastian Heisenberg dan persamaan gelombang oleh Louis de Broglie kemudian dijadikan acuan oleh
Erwin Schrödinger untuk merumuskan persamaan Schrödinger, yaitu sebagai berikut. Min H pangkat 2 per 2M segitiga pangkat 2 Y plus VY min W sama dengan 0. Ya, sekian saja penjelasan saya tentang partikel, tentang atom, perkembangan atom. Selamat siang.